Everybody slow, man. Are you seeing this? Hey! Mine! Fuck! Halo guys, selamat datang di channel Eapu. Kali ini saya akan melanjutkan series Alien Earth. Yang mau nonton sesuai episode bisa langsung pencet di segmen yang ada di video. Series ini bagus cuy. Bisa dilihat trailernya saja sudah ditonton 26 juta kali. Ratingnya juga tinggi, yaitu 7,6/10 dari IMDb. Singkatnya, ini series menceritakan planet bumi yang bukan lagi dikuasai oleh pemerintahan, melainkan dikuasai oleh 5 perusahaan besar. Kelima perusahaan besar tersebut bahkan ada beberapa yang sudah menguasai planet tata surya. Tapi karena hal itu, mereka juga membuat bumi dalam bahaya. Karena ada satu perusahaan bernama Weyland-Yutani, perusahaan ini nekat membawa beberapa spesies alien turun ke bumi. Kelima perusahaan ini juga berusaha menciptakan manusia yang tidak mati, dengan kata lain manusia abadi. Ada berbagai cara yang mereka gunakan, setiap perusahaan berbeda-beda. Oke, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dibuka di luar angkasa pada tahun 2120. Sekelompok astronot diperlihatkan baru saja terbangun dari tidurnya. Mereka semua kemudian kumpul di ruangan makan dan ngobrol satu sama lain. Diketahui sekarang terdapat 5 perusahaan yang menguasai bumi. Bahkan perusahaan-perusahaan ini juga menguasai beberapa tata surya yang masing-masing telah mereka jajah. Pertama ada perusahaan Weyland-Yutani, perusahaan yang mana mengutus para astronot ini. Perusahaan Weyland-Yutani sudah menguasai planet Mars dan Saturnus. 2 ada perusahaan Dynamic. Belum banyak informasi mengenai perusahaan ini, tapi sekarang diketahui perusahaan Dynamic lah yang menguasai bulan. 3 ada perusahaan baru bernama Prodigy Corporation. Perusahaan yang mana pemiliknya merupakan anak muda jenius bernama Boy Cavalier. Perusahaan Prodigy Corporation belum ada info apakah mereka punya satu planet yang mereka kuasai. Tapi yang membuat perusahaan ini menonjol adalah mereka bisa menciptakan hibrida, yaitu makhluk yang menggabungkan kesadaran manusia dengan tubuh sintetis atau robotik. Sedangkan 2 perusahaan lainnya masih belum ada informasi tentang mereka. Diketahui sekarang mereka ini sedang menuju ke planet bumi, di mana diperkirakan akan sampai dalam beberapa hari. Pak Kapten kemudian memberitahukan ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Salah satu kru yang ahli di bidang tersebut menawarkan diri untuk memperbaiki, tetapi pria bernama Morrow melarang dengan alasan biarkan saja security mereka yang membereskannya. Diketahui ternyata Morrow ini bukan manusia biasa, melainkan cyborg, manusia robot. Sebagian dari mereka kemudian kembali tidur dan berpesan dibangunkan jika sudah akan mendarat. Sebagian juga bekerja, di mana salah satunya mulai mempelajari mengenai alien yang mereka temukan. Kita kemudian turun ke pulau penelitian milik perusahaan Prodigy Corporation, di mana bocah pertama yang akan jadi subjek uji coba diberi pelajaran untuk jangan membunuh makhluk hidup. Sampai mana dia kemudian dipanggil untuk melakukan uji coba penggabungan kesadaran manusia dengan tubuh manusia sintetis. Dari perkataan orang perusahaan, bocah ini adalah orang pertama yang diuji coba. Entah itu benar atau tidak, tapi mungkin sudah ada kelinci percobaan sebelumnya, karena di sepanjang perjalanan terdapat ruangan mencurigakan. Boy kemudian muncul. Dia menghibur bocah tersebut dengan mengatakan namanya akan dicatat dalam sejarah. Manusia pertama yang berhasil melakukan penggabungan kesadaran dengan manusia sintetis. Setelahnya mereka pun mulai melakukan penggabungan.
It's pretty cool. I don't guess. No. It's a time. That's right, Marcy. She will. Singkat kata, penggabungannya sudah selesai dan ternyata itu berhasil. Kini bocah itu sudah mempunyai tubuh seseorang dewasa dan dia menamai dirinya dengan panggilan Wendy. Ready for you, Wendy. Wow! Tidak hanya menjadi dewasa, dia bahkan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Wendy kemudian dipanggil untuk diberi beberapa pertanyaan. Apakah dia memiliki emosi seperti bahagia, sedih, atau senang dengan tujuan ingin memastikan hal tersebut. Dari pengakuan Wendy, dia kurang tahu. Tapi yang dia rasakan sekarang, emosinya diam. Wendy kemudian diberitahukan jika Wendy tidak sendirian. Akan ada bocah-bocah yang akan menjadi sama seperti Wendy juga, di mana mereka akan melakukan penggabungan manusia sintetis. Wendy kemudian pergi menemui mereka untuk menghilangkan rasa takut yang mereka rasakan. Wendy menghibur mereka dengan memberitahu mereka akan menjadi sama sepertinya, menjadi manusia yang kuat, tidak punya penyakit, dan bahkan mereka abadi. Singkat kata, bocah-bocah tersebut kemudian akan melakukan penggabungan, di mana ada Wendy di samping mereka yang menemani, dan satu persatu dari mereka kemudian berhasil melewati uji coba itu. Shadows moved about in the room. Di luar angkasa entah apa yang terjadi, tapi terlihat kondisi di dalam pesawat terlihat kacau. Di suatu ruangan terdapat Morrow yang sedang melakukan sesuatu. Sampai mana tiba-tiba salah satu rekannya datang meminta pertolongan. Anehnya Morrow tidak membukakan dia pintu dan malah mengelas pintu tersebut. Setelahnya diperlihatkan rekannya yang diserang oleh sesuatu yang mana ternyata itu adalah alien. Alien ganas itu berhasil masuk di ruangan Morrow, tetapi saat akan dilahap, Morrow sudah masuk duluan ke dalam tempat perlindungan. Wadidaw, ternyata pesawat tersebut turun ke bumi dan tidak bisa dihentikan. Masalahnya, terdapat alien ganas yang ada di dalamnya. Juga masih ada beberapa spesies lainnya. Tentu itu akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Well, I'm glad. Di bumi, di kota Prodigy City berfokus pada pria bernama CG yang mana ternyata dia merupakan saudara dari Wendy. Wendy sering memantau aktivitasnya dari kejauhan. Diketahui CG bekerja sebagai petugas medis militer dan dia hidup seorang diri. Dia telah menganggap saudarinya sudah mati. So yesterday, I got a circus drama. Saat dimana CG bersama rekan lainnya tengah latihan, mereka dikejutkan dengan pesawat besar tiba-tiba jatuh ke bumi. Dan itu adalah pesawat yang Morrow tempati. Pesawat mendarat tepat di dekat 3 gedung besar. Mereka semua langsung siap-siap pergi memeriksa keadaan. Evacuate the wounded. Terlihat akibat tabrakan tersebut menyebabkan gedung rusak dan banyak memakan korban. Para tim penyelamat termasuk CG mulai memeriksa dan menolong orang.
Follow me. Search and rescue! Sampai mana tim CG menemukan pesawat tersebut dan mereka mulai memasukinya. Jalan yang mereka lewati merupakan lubang besar yang nampaknya itu bukan disebabkan karena pesawat itu jatuh, melainkan ada makhluk yang melubanginya. Morrow kemudian keluar dari tempat perlindungan itu. Dia kemudian ke ruangan yang mana terdapat beberapa rekannya yang telah tewas dalam kondisi mengenaskan. Menyadari pesawat ini telah dimasuki orang luar, Morrow kemudian meminta bantuan dari orang perusahaannya. Wendy juga sudah menyadari jika ada pesawat luar angkasa yang jatuh dan CG turun ikut dalam penyelamatan, membuat kini Wendy merasa khawatir. Wendy kemudian menemui Pak CEO yaitu Boy untuk mengungkapkan keinginannya yang ingin turun ke lokasi buat menyelamatkan orang. Tidak hanya dia tapi bocah-bocah yang lainnya juga ikut. Sebenarnya hal itu dia lakukan karena khawatir dengan kakaknya. Awalnya Boy sempat ragu dikarenakan mereka belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya dia setuju asalkan mereka mau mendengarkan perintah dan juga harus diawasi. Dan singkat cerita mereka semua kemudian mulai berangkat. Berpindah tempat, dua pasukan penyelamat kemudian masuk di suatu tempat yang mana terdapat ada beberapa alien yang masih dikurung. Mereka dibuat terkejut dengan hal itu. Di saat satu orang lainnya memeriksa mayat yang ada di sana, satu orang lainnya lagi tengah akan dimasuki oleh alien kecil tanpa dia sadari. Mereka kemudian memutuskan keluar, di mana tiba-tiba muncul Morrow dari belakang. Morrow memaksa mereka untuk jangan melawan, kemudian mengikat mereka di tiang. Meskipun kedua orang ini menjelaskan jika mereka hanya datang untuk menyelamatkan, tapi Morrow tidak peduli. I'm not your brother. CG DKK kemudian masuk di ruangan tempat tidur, di mana mereka menemukan mayat-mayat milik rekan Morrow yang ternyata sudah mati. Bahkan ternyata mereka sudah mati selama beberapa hari. Penyebabnya belum diketahui, tapi jika dilihat dari kondisi mayat, mungkin bisa jadi penyebabnya adalah alien atau bahkan Morrow itu sendiri. I think I can get my knife. Setelah Morrow pergi, pasukan yang tadi kemudian baru menyadari jika terdapat alien kecil di badannya. Ingin disingkirkan tapi tidak bisa karena tubuhnya terikat. Alien kecil itu kemudian menggigit dia sampai dia modar dan rekannya juga mengalami hal yang sama. Di tempat Wendy, orang yang ditugaskan buat mengawasinya bernama Kirsch berbicara seolah dia bukan manusia. Dia mengatakan manusia dulunya adalah makanan. Manusia hidupnya singkat dan penuh ketakutan. Tetapi otak manusia terus berkembang sampai mana mereka mampu menciptakan mesin yang luar biasa. Membuat manusia kini bukan makanan lagi. Kirsch kemudian memberitahu kakaknya Wendy pasti akan mati. Tetapi Wendy menjawab tidak karena dia akan menyelamatkannya. Di lokasi CG dia bersama tim masih terus menelusuri sampai mana mereka masuk di suatu ruangan yang mana terdapat beberapa mayat rekan Morrow yang sudah membusuk. Jika dilihat dari kondisi mayat ini, CG menganggap mayat ini mati dikarenakan kehabisan oksigen akibat racun. Berbeda dengan mayat satunya lagi, di mana CG mendapati organ dalamnya yang sudah hilang, seperti sudah ditempati oleh sesuatu, bukan dimakan, tapi seperti ada alien yang telah bersarang di dalamnya dan kini alien itu menghilang. Mereka melanjutkan penelusuran, di mana CG sempat memberitahukan rasa curiganya kepada salah satu rekannya. Dia memberitahu mungkin penyebab kematian mayat-mayat tadi disebabkan oleh alien. Tetapi mendengar itu rekannya tidak terlalu menanggapi dan lanjut berjalan seperti tidak mendengar apa-apa. Mereka mendapati jalan yang mengharuskan lompat. Resikonya sangat besar, salah sedikit bisa mati, apalagi CG fisiknya tidak terlalu kuat.
Di saat dua rekannya sudah lompat, kini giliran CJ. Saat sedang menyiapkan mental, tiba-tiba dia mendengar ada sesuatu mencurigakan dari atas lubang. Ternyata itu adalah alien yang lepas. Dengan perasaan masih ingin hidup, adrenalin CJ menggejolak sehingga dia berhasil lompat ke sebelah dengan selamat. Walaupun dia jatuhnya di lantai bawah. Dia berlari masuk ke lift dan akhirnya terhindar dari kejaran alien tersebut. Tapi kini dia berpisah dengan rekan lainnya. I know that everyone is so small. Di markas, Sylvia menonton rekaman sebelum bocah-bocah melakukan hibrida, di mana diketahui bocah yang dipilih adalah bocah-bocah yang cacat atau memiliki penyakit mematikan. Diketahui alasan lain Boy Cavalier mendidik bocah-bocah tersebut atau Wendy dan kawan-kawan adalah dikarenakan dia berharap ada salah satu dari mereka yang nantinya bisa menandingi kecerdasan Boy Cavalier. Boy Cavalier ternyata saking cerdasnya dia merasa bosan karena tidak mempunyai lawan bicara yang membuat dia tertarik. Boy Cavalier sangat ingin ngobrol dengan orang yang kecerdasannya di atas dia. Itu yang dia inginkan dan dia menaruh sedikit harapan kepada bocah-bocah yang dia didik sekarang. Wendy DKK masih bisa dibilang bocah dikarenakan memang jiwa mereka masih bocah meski tubuh mereka sudah dewasa. Berpindah ke Wendy, dia menceritakan ke salah satu rekannya sesuatu yang dia anggap rahasia, di mana tujuan lain dia ingin pergi ke lokasi pesawat jatuh itu karena dia ingin menolong adiknya yang ada di sana. Dibilang ini rahasia, tapi baru juga didengar, Slick langsung membocorkannya karena memang dia orangnya ember bocor. The south elevator. CJ melaporkan mengenai adanya alien, tetapi laporannya tidak ada respon, entah ada yang dengar atau tidak. Sementara CJ mengobati tangannya, kita dibawa ke hari sebelumnya atau kemarin, saat dimana CJ telah mengundurkan diri sebagai petugas medis militer dengan alasan dia ingin melanjutkan sekolah kedokterannya. Hal itu ingin dia lakukan karena atas permintaan terakhir dari almarhum sang ayah. Tetapi meski demikian, pengunduran dirinya ditolak dan Wendy yang terus memantau dari jarak jauh sedari tadi terbawa emosi sehingga dia tidak sengaja mengendalikan robot yang melayani CJ dari jarak jauh, membuat Boy Cavalier DKK terkejut karena kemampuan itu tidak terdaftar dalam kemampuan yang seharusnya Wendy miliki. Wendy DKK kemudian akhirnya telah sampai di lokasi, di mana hanya Wendy seorang diri saja yang mampu mendengar suara alien dari jarak jauh, tetapi dia masih tidak tahu suara apa itu sebenarnya. Sementara Kirst tengah menerima laporan, Wendy tengah mencari keberadaan CJ melalui CCTV menggunakan kemampuannya. Setelah ketemu, diketahui ternyata CJ berada di lantai 65. Saat itu juga dia langsung ke sana. Kirst yang melihat itu karena tidak bisa menghentikan, jadi terpaksa dia menyuruh Slick untuk menemaninya. Sedangkan anggota lainnya ikut bersama Kirst buat menelusuri sembari menolong orang. Yutani on the line. Boy Cavalier kemudian ditelepon oleh pihak Yutani, di mana mereka meminta izin untuk masuk wilayah Prodigy untuk mengamankan pesawat milik mereka. Pihak Yutani akan membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi, tetapi Boy Cavalier menolak semua itu dikarenakan dia lebih tertarik dengan isi pesawat tersebut. Dan karena pesawat tersebut jatuh di wilayahnya, jadi dia merasa dia punya hak untuk mengambil pesawat tersebut. Dan jika pihak Yutani tidak terima, maka mereka boleh membawa masalah ini ke jalur hukum. Akibat panggilan tersebut, kini Boy justru semakin tertarik dengan isi pesawat itu. Mereka masing-masing kemudian terus menelusuri, sampai mana di lokasi Kirst dan 4 anggota lainnya, mereka menemukan alien yang bentuknya seperti jantung pisang. Kirst kemudian menyuruh 3 anggotanya yaitu Carly, Smee, dan Nips untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai buat mengambil makhluk ini. Sedangkan dia dan 1 anggotanya lagi akan berjaga. Mereka bertiga kemudian masuk di ruangan yang mana ternyata itu adalah tempat 2 orang yang tadi, yang mati akibat darahnya diisap oleh alien kecil. Terlihat alien kecil tersebut sudah kenyang lalu meninggalkan lokasi.
Mereka juga menemukan mayat alien yang habis dibedah. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan alien kecil tapi matanya besar yang bentuknya seperti gurita, di mana dia muncul dari mata kiri kucing. Alien itu langsung melompati Nips dan dilihat dari serangannya, dia nampaknya menargetkan mata. Beruntung Nips masih bisa melawan dan mereka langsung mengurung alien pemakan mata tersebut. Wendy dan Slick kemudian sampai di lokasi di mana CJ tadi dikejar-kejar oleh alien. Mereka menemukan tas milik CJ dan juga mereka melihat bekas cakaran alien di dinding. Rashidi. Di tempat CJ, dia masih terus memanggil bantuan lewat HT, sampai mana akhirnya dia bertemu dengan salah satu rekannya yang kesasar juga. CJ kemudian menceritakan perihal alien tadi, di mana setelah itu mereka mendengar ada kehidupan di salah satu kamar. Mereka pun menyuruh orang yang di dalam untuk menyelamatkan diri, tetapi mereka tidak mendengarkan dan malah memilih lanjut party. Until we can check the structure of the building. Ya, tiba-tiba muncul alien dari patung yang ada di belakang. Dia saling bertetapan dengan rekan CJ, sehingga rekan CJ pun mati dan tubuhnya dilempar ke CJ, di mana alien tersebut kemudian masuk membantai orang-orang yang lagi party. Dalam sekejap mereka semua mati, menyisakan CJ sendiri, di mana CJ menggunakan senjata milik rekannya mulai mencari alien tersebut. Dan beruntung saat sedikit lagi akan mati, muncul Morrow yang bukan bermaksud untuk menolong, melainkan memang niatnya adalah menangkap alien tersebut. Alien tersebut kemudian dibawa, sedangkan CJ kesadarannya perlahan mulai menghilang. Kears kemudian meninggalkan Toothless karena dirinya dipanggil oleh 3 anggota lainnya. Saat akan melihat alien mata besar itu, Nips melarang karena gerakan alien itu sangat cepat. Pada akhirnya, Kears memilih melihat data-data mengenai spesies alien yang ada di pesawat ini melalui komputer yang ada di situ. Jika dilihat dari cara dia melihatnya, nampaknya dia bukan manusia biasa, dikarenakan kabelnya disambungkan ke tangannya yang mana tangannya seperti tangan robot. Di tempat Morrow, saat dia membawa alien tersebut, dia ditemui oleh sekelompok pasukan. Pasukan tersebut kemudian ingin menangkap Morrow saat mereka menyadari jika Morrow adalah cyborg dan juga benda yang dibawanya terlihat mencurigakan, padahal itu adalah alien. Morrow hanya memperingati mereka jika mereka telah melakukan kesalahan dan juga menyarankan mereka untuk tenang karena benda yang bergerak itu bisa mendeteksi rasa takut. Benda yang dimaksud adalah alien. Saat dimana Morrow mulai diikat, tiba-tiba ya, dalam sekejap mereka semua lenyap, terkecuali Morrow, yang alasan kenapa dia tidak diserang itu karena dia tidak takut. Toothless kemudian meninggalkan alien jantung pisang yang sedang memandanginya dikarenakan dia dipanggil oleh Carly. Kears menyuruh Smee buat mengamankan suatu ruangan yang mana terdapat benda berbentuk seperti telur. Jumlahnya ada 6, di mana Smee diperintahkan untuk mengajak Wendy dan Slick terlebih dahulu. Saat terbangun dari tak sadarkan dirinya, CJ menemukan bola baseball, di mana itu mengingatkan dia pada ayahnya, dikarenakan ayahnya dulu sering menonton pertandingan bola baseball. Tiba-tiba muncul Wendy dari belakang, yang mana ternyata dia sudah sampai. Di sini, CJ masih tidak tahu jika orang yang ada di depannya adalah adiknya, dan CJ juga belum memberitahukan hal itu. Wendy? Yeah, Kirsch, we're here. Tak lama, Kears memerintahkan mereka untuk membantu Smee buat mengamankan suatu ruangan, di mana Wendy mengajak CJ buat ikut agar dia bisa memastikan keselamatan CJ. Awalnya CJ menolak karena dia ingin segera berkumpul dengan rekannya, tetapi akhirnya dia menerima dikarenakan Wendy yang sangat memohon.
Di perjalanan karena Slick orangnya tidak bisa menjaga rahasia, dia keceplosan memberitahu jika Wendy adalah adiknya CJ. CJ tidak langsung percaya begitu saja dikarenakan setahu dia adiknya telah mati akibat penyakit. Tapi setelah diberitahu jika Boy Cavalier yang merekrutnya secara langsung dan juga saat ditanya mengenai pertanyaan yang hanya ditahu oleh adiknya dan jawaban Wendy benar, akhirnya CJ percaya. Mereka kemudian akhirnya sampai di ruangan yang Kears maksud, di mana terlihat ada telur besar aneh dan juga langkah-langkah mereka sedari tadi terus dipantau oleh Boy Cavalier dari markas. Saat mereka mendekati telur itu, terlihat ada semacam makhluk yang datang mendekat. Dan ternyata itu adalah alien yang tadi. Di mana alien itu langsung kemudian menculik CJ. Melihat itu, Wendy kemudian memerintahkan Slick untuk berjaga di sini. Sedangkan dia akan pergi menyelamatkan CJ. Kears sedang mengumpulkan data-data mengenai alien yang ada di pesawat ini. Nips merasa Wendy diperlakukan dengan istimewa, berbeda dengan mereka. Dia mempertanyakan hal itu. Carly merasa mungkin karena Wendy orang pertama yang melakukan hibrida. Kears dihubungi oleh Boy Cavalier. Boy memberitahu untuk amankan lokasi. Bawahan Boy, dia bernama Arthur, sempat memperingati untuk mereka jangan mementingkan urusan alien dikarenakan masih ada urusan penting lainnya. Ditambah lagi terlalu berisiko jika sudah berurusan dengan alien. Lebih baik serahkan pesawat tersebut kepada pemiliknya saja, yaitu perusahaan Yutani. Tentu Boy Cavalier menolak hal itu. Boy kemudian menanyakan di mana keberadaan Wendy. Setelah tahu jika Wendy tidak bersama mereka, Boy memerintahkan Kears untuk mencari dia. Sekian lama mencari, akhirnya sampailah Wendy di suatu kontainer di mana terdapat CJ yang terjebak. CJ sempat memperingati Wendy jika ini adalah jebakan, tapi Wendy tidak peduli dan tetap berusaha membebaskan dia. Sampai mana tiba-tiba muncul alien tadi. Diketahui alien itu bernama Xenomorph. Alien Xenomorph naik ke atas kontainer. Wendy melukai dia dari bawah, yang keluar bukan darah, melainkan cairan asam. Alien Xenomorph kemudian mengamuk dan mengguncang kontainer, membuat ketika CJ tersadar, Wendy sudah menghilang. Saat dicari, CJ diserang oleh alien Xenomorph. Beruntung datang Wendy menolong. Mereka bekerja sama untuk memasukkan alien Xenomorph ke dalam sana, tapi sayang Wendy malah ikut masuk. CJ berusaha membuka pintunya kembali. Setelah sudah, dia menemukan si alien yang sudah mati di tangan Wendy. Tapi setelah itu, Wendy juga ikut tumbang. Slick yang disuruh jaga telur bertemu dengan Smee. Tak berselang lama muncul Morrow. Morrow terlebih dahulu memastikan apakah mereka tidak bersenjata. Setelah dirasa aman, Morrow mempertanyakan apa yang mereka lakukan di sini. Morrow tidak menyakiti mereka. Morrow juga sadar jika tingkah mereka seperti bocah. Morrow sudah punya firasat jika mereka adalah hasil hibrida. Mereka dengan polosnya tidak memberitahukan alasan mengapa mereka ada di sini. Dengan berkata, itu rahasia. Saat ingin pergi, Morrow melarang mereka. Morrow kemudian memasukkan data-data mengenai alien ke dalam tubuhnya menggunakan suatu alat. Setelah selesai, Morrow memasang alat kecil secara diam-diam di leher Slick dengan cara pura-pura mencekik dia. Tak berselang lama, muncul Kears membuat Morrow melarikan diri. Excuse me? Did you? I don't have friends. Wendy dan CJ sudah berhasil ditemukan dan mereka berdua kemudian dibawa untuk diobati. Kears mendapati kabar jika tidak ada jejak keberadaan Morrow. Kears tidak mempermasalahkan itu. Yang penting tujuan utama dia sudah tercapai. Arthur kesal terhadap Boy Cavalier karena keputusannya yang menyebabkan Wendy rusak parah. Boy Cavalier tidak sengaja mendengar hal itu. Dia mendesak Arthur untuk mengungkapkan kekesalannya. Tapi tidak terjadi ketika Sylvia ikut campur agar masalah sepele ini tidak membesar. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Untuk sekarang mereka hanya perlu fokus memperbaiki Wendy. Di ruangan Kears, dia tengah mempelajari alien mata.
Boy Cavalier kemudian masuk. Boy memperhatikan telur alien xenomorph itu. Saat telur itu mulai bergerak dengan cepat, Kirsch langsung mengeluarkan Boy. Kirsch menjelaskan ternyata jika ada makhluk organik yang mendekat, telur itu akan mengeluarkan parasit untuk masuk di tubuh organik tersebut. Itu tahap awal alien xenomorph tumbuh. Alasan mengapa Kirsch bisa mendekati telur itu dikarenakan dia bukan manusia biasa, melainkan termasuk seorang cyborg. Dia juga mempunyai tubuh sintetis bertenagakan AI. Tangan kanan Boy Cavalier kemudian masuk di ruangan Smee dan Sly. Dia bernama Atom. Tujuan dia kemari untuk mempertanyakan apa yang mereka bicarakan saat bertemu dengan Morrow. Morrow yang keberadaannya tidak berhasil diketahui oleh pihak Prodigy tengah menelpon pihak Yutani untuk mengabari jika dia akan mengambil kembali alien-alien itu dari pihak Prodigy. Awalnya pemilik Yutani melarang dia dikarenakan berbahaya dan juga tugas dia sudah selesai. Tapi Morrow tetap bersikeras karena alien-alien itu sangat tidak mudah didapatkan. Sudah banyak pengorbanan yang dia telah korbankan, nyawa-nyawa temannya dan juga waktu. Maka dari itu dia tetap akan mengambilnya kembali. But she got broken. Carly kemudian masuk menemui Boy Cavalier. Tujuan Carly hanya untuk menegaskan jika dia lebih baik daripada Wendy. Carly membandingkan dirinya dengan Wendy yang hanya memikirkan tentang CJ, berbeda dengan dirinya yang sudah memikirkan tentang masa depan Prodigy. Carly memberitahu suatu saat nanti dia pasti akan melampaui Boy Cavalier. Does this mean I'm your favorite now? Race. Di saat Sly tengah menonton film, dia dikejutkan dengan suara Morrow yang keluar dari lehernya. Tapi dia masih tidak menyadari hal itu. Morrow berkomunikasi lewat alat yang telah dia pasang di leher Sly. Langsung pada intinya saja, alasan mengapa Morrow melakukan ini itu karena dia ingin mendekati Sly. Kemudian suatu saat akan memanfaatkan bantuan Sly untuk membantu rencananya yang akan mengambil kembali alien-alien itu. Wendy akhirnya sadar. Dia kemudian berjalan-jalan di lorong. Di waktu bersamaan, Kirsch sedang berusaha mengeluarkan parasit yang terdapat pada telur alien itu. Di waktu bersamaan juga, CJ tengah dioperasi. Paru-paru dia kemudian dikeluarkan satu. Anehnya, jeritan si alien kecil didengar oleh Wendy. Wendy sangat merasa kesakitan karena hal itu. Sampai mana si alien mati dan parasit yang ada di tubuhnya berhasil dikeluarkan. Parasit alien itu kemudian dimasukkan ke dalam paru-paru milik CJ yang telah dikeluarkan. Night in the lab when I extracted the embryo. Wendy kemudian diperiksa dan dikonfirmasi jika Wendy bisa mendengar suara alien, tapi hanya alien xenomorph saja. Boy Cavalier masuk dan menyuruh orang yang tidak berkepentingan keluar. Tak lama, CJ juga masuk dan menemani Wendy yang mulai diperiksa tentang masalah pendengarannya. Wendy disuruh bercerita mengenai apa yang dia alami tadi. Arthur berencana akan menceritahu penyebab kenapa Wendy bisa mendengar suara alien dan ingin menghilangkannya. Tapi secara kompak, Wendy dan Boy menolak. Boy Cavalier kemudian meminta Wendy untuk mengeluarkan bahasa alien yang pernah dia dengar. Awalnya Wendy sempat bingung bagaimana caranya, tapi akhirnya dia bisa. Mereka terkejut dengan hal itu, dan hal ini jadi pertanyaan, apa alasan alien memilih berkomunikasi dengan Wendy? Apakah ada maksud tertentu? Sebelum pergi, Boy memerintahkan Atom untuk mengizinkan CJ tinggal di sini untuk sementara waktu. Memperlihatkan Kirsch yang sedang menonton cuplikan waktu di mana Morrow ngobrol bersama Sly. Ternyata semua anggota telah dipesangi kamera di bagian mata. Kirsch tahu apa yang terjadi dengan Sly, tapi nampaknya dia memilih membiarkannya dulu. Dia hanya terus memantau sampai mana dirasa sudah waktunya bertindak, maka baru dia bertindak. Memperlihatkan Sly yang pergi ke tempat sepi buat berbicara dengan Morrow. Di pembicaraan mereka, Morrow meminta bantuan Sly untuk mengambilkannya telur alien. Sly menolak akan hal itu karena sama saja dengan mencuri, apalagi Prodigy adalah rumahnya. Morrow meluruskan jika itu bukan mencuri karena telur itu memang miliknya. Dengan alasan saling mempercayai, Morrow mengajak Sly untuk memberitahukan nama asli mereka masing-masing. Awalnya Sly menolak karena hal itu rahasia. Tapi dengan sedikit bujukan, akhirnya Sly bersedia. Dan hal ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Sly.
Kears melanjutkan penelitian. Dia menjadikan domba sebagai bahan percobaan. Alien mata tersebut masuk di mata domba. Kemudian mengejutkannya, dia bisa mengendalikan tubuh domba tersebut. Mereka sadar jika alien mata itu sangat cerdas. Bahkan saat ini, alien mata itu sedang menguasai mereka. This creature is highly intelligent. Look how it's watching us. Diketahui Sylvia dan Arthur adalah suami istri. Tugas Sylvia di sini adalah orang yang bertanggung jawab menjaga kesejahteraan emosional para hybrid atau Wendy DKK. Dengan kata lain, dia berperan sebagai ibu untuk mereka. Sedangkan Arthur, dia bertugas sebagai dokter atau jika ada di antara mereka yang bermasalah, maka Arthur yang akan memperbaikinya. Di sini, Arthur protes tentang keputusan Boy Cavalier. Awalnya mereka hanya fokus mengembangkan hybrid. Kenapa sekarang malah fokus pada masalah alien juga? Dirasa itu sudah merusak tujuan awal mereka dan juga dirasa itu sangat berbahaya. Sylvia menenangkan jika mereka akan baik-baik saja. Dia yakin tidak akan terjadi apa-apa. Alasan mengapa Boy Cavalier bisa sesukses di usia muda itu karena dia berani mengambil resiko. Sama halnya dengan apa yang terjadi sekarang. Boy mengambil keputusan yang besar, tapi Sylvia merasa pasti ada hal baiknya. Tak lama, Nips datang dan ngomong tidak jelas, memberitahu jika dia hamil. Mereka terkejut tapi berusaha terlihat seperti percaya. Oh, that's... processor. Sylvia tahu jika tubuh Nips tidak bisa melahirkan. Dia kini sedang berusaha memberitahukan hal itu secara perlahan, berusaha agar tidak menyakiti perasaan Nips. Tapi tetap saja, pada akhirnya Nips marah dan tidak mau mempercayai kenyataannya. Karena ini sudah sangat berbahaya, Nips sudah berani mengancam dia. Sylvia memanggil para petugas secara diam-diam dan memerintahkan untuk mengamankan Nips. Are they okay? CJ menemui Atom dan meminta izin untuk mengganti nama Wendy dengan nama aslinya. Tetapi Atom menolak. Atom menegaskan Wendy bukan lagi adiknya. Wendy hanyalah tubuh sintetis yang diisi kesadaran adiknya. Atom meminta pendapat tentang apa yang dikatakan barusan. Tapi CJ menolak memberi pendapat, membuat Atom memaksa sebagai atasan. Dan CJ langsung mengundurkan diri sebagai bawahan. Atom tidak masalah. Tapi yang perlu CJ ingat, paru-paru baru yang diberikan kepada CJ itu sangat mahal. Apakah CJ mampu membayarnya? Dengan alasan itu, CJ tidak punya pilihan selain tetap tinggal di sini. CJ mempertanyakan apakah suatu saat dia boleh membawa Wendy pulang. Sekali lagi Atom menegaskan tidak boleh. Keluar dari ruangan, CJ juga bertemu dengan rekan setimnya. Ternyata mereka juga sudah mulai bekerja di tempat ini. Boy Cavalier membuat perjanjian dengan Wendy. Dia akan membiarkan CJ tinggal bersama Wendy asalkan Wendy membantu dia mengetahui isi pembicaraan alien. Di ruangan penelitian, Toothless ingin jika namanya diganti menjadi nama seorang ilmuwan yaitu Isaac. Dia minta izin tentang hal ini kepada Kears dan Kears mengizinkan hal itu. Toothless keluar dengan perasaan bahagia. Dia bertemu dengan Slyke yang akan masuk di ruangan sebelah. Kemungkinan besar ruangan itu adalah tempat di mana telur alien berada. Gerak-gerik Slyke mencurigakan, tapi hal itu tidak disadari karena Toothless sekarang lagi berbahagia. I'll see you later. Bye. Di tempat sepi, Slyke mencoba menghubungi Morrow. Di sisi lain, percakapan mereka disadap oleh Kears. Di sini, Slyke sudah tidak mau membantu Morrow. Namun sayangnya sudah terlambat karena Morrow menjadikan ibunya sebagai sandera. Bermodalkan nama asli, Morrow berhasil menemukan keluarganya Slyke dan kini Slyke tidak punya pilihan selain membantu dia. Morrow mulai memberitahukan rencananya agar mudah bagi Slyke bisa beraksi. Salah satu rencananya yang perlu diketahui, Morrow menyuruh Slyke untuk mencari seseorang yang akan dijadikan inang bagi telur alien itu. That's when I bring them to you? Exactly. We love you, beta. I don't understand. Like, how do I? Setelah mendengar percakapan antara Slyke dan Morrow, entah mengapa, Kears malah membuka semua kunci akses menuju ke telur alien itu. Di tempat para hybrid, mereka lagi bermain bersama. Carly kemudian menanyakan apa itu Quintet. Dia sering mendengar Boy Cavalier membahas mengenai Quintet. CJ menjelaskan Quintet adalah penyimbang kelima perusahaan yang sedang berkuasa. Kondisi saat ini, pesawat luar angkasa yang jatuh di tempat mereka pada dasarnya milik Yutani. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan haknya kembali, pasti Yutani akan meminta bantuan Quintet. Tak lama, Slyke muncul dan tidak senang dengan keberadaan CJ. Dia merasa Wendy diperlakukan secara khusus. Wendy diperbolehkan membawa keluarga sedangkan mereka tidak, padahal mereka juga punya keluarga. Hanya Smee saja yang setuju dengan Slyke, sedangkan Carly dan Toothless tidak. Mereka justru bersyukur sudah diperbolehkan tinggal di sini dan tidak meminta lebih. Itu pendapat mereka berdua. CJ juga tahu diri dan dia hanya berusaha menenangkan Slyke.
Malam harinya, Wendy memperhatikan paru-paru CJ yang telah dimasuki parasit alien sambil dipantau oleh Kirsch dari luar. CJ sedang memperhatikan luka jahitannya sambil dipantau juga oleh Sly. Cukup lama Wendy terus memperhatikan sampai mana tiba-tiba parasit kecil yang dimasukkan ke dalam paru-paru itu keluar. Badannya sudah lumayan besar, bentuknya seperti belut, kepalanya juga sudah agak mirip dengan wajah alien xenomorph yang besar. Wendy mencoba berkomunikasi menggunakan bahasa alien. Entah apa artinya, tapi terlihat si alien yang merespon dengan baik. Dia terlihat tenang saat disentuh oleh Wendy. Di awal episode 5, kita dibawa kembali ke 17 hari sebelum pesawat luar angkasa perusahaan Yutani akan mendarat di bumi. Pada saat itu, Morrow dibangunkan oleh rekannya, padahal sekarang bukan waktu pergantian. Ternyata lagi ada masalah serius. Dua rekan mereka telah diserang alien. Sampai di ruangan, Morrow dijelaskan jika alasan mengapa mereka berdua jadi seperti ini. Sebelumnya, di ruangan kurungan alien ada kebakaran yang terjadi. Mereka berdua ini pergi memeriksa, tapi sial, ada dua alien yang keluar dari kapsul. Belum diketahui bagaimana caranya, tapi sekarang hanya satu dari mereka yang masih hidup. Kru satunya mati itu dikarenakan dokter pria mencoba menyelamatkannya, tapi usahanya gagal dan itu menyebabkan kematian. Tersisa korban satunya lagi, dan sesuai aturan jika ada kru yang terkena serangan alien, maka mereka akan dibekukan sampai di bumi. Ada satu hal yang tidak diberitahukan kepada Morrow. Kebakaran yang terjadi ternyata merusak sistem navigasi dan relay mesin. Artinya, yang awalnya adalah kapal luar angkasa sekarang berubah menjadi misil. Kapal mereka terjun bebas dan tidak bisa dikontrol. Itu yang dijelaskan oleh kru yang bertanggung jawab di bagian mesin. Morrow merasa ada penyabut di kapal ini. Kebakaran yang terjadi pasti ada penyebabnya. Selama mereka bertugas, semua masalah sekecil apapun itu pasti diperiksa. Tidak mungkin akan timbul kecerobohan yang menyebabkan kebakaran. Apalagi kebakaran kali ini punya maksud tertentu. Intinya dirasa ada seseorang penyabut di antara mereka. Hal ini Morrow ingin jika Zafiri mengumumkannya kepada kru yang lain. Awalnya Zafiri menolak dengan alasan akan menimbulkan kepanikan. Tapi akhirnya dia bersedia setelah didesak dan dibocorkan rahasia yang ternyata Morrow tahu jika Zafiri telah bercinta dengan anggota kru lainnya, padahal itu dilarang. Kru yang telah Zafiri tiduri itu adalah kru yang telah diserang alien. Dia bernama Bronsky. Setelah Bronsky dibekukan, mereka akan keluar. Tapi Tank masih saja stay di posisi sambil melihat kru cewek cantik yang sedang tertidur. Perilaku Tank terlihat sangat aneh. Captain's dead. Morrow kemudian pergi memeriksa ruangan kurungan alien. Dia mendapati ada lubang mencurigakan. Saat itu juga dia pergi mengecek CCTV untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dugaan Morrow betul. Dia menemukan ada seseorang yang sengaja merusak mesin, tapi dia masih belum tahu siapa itu. Singkat cerita, Morrow memberitahukan hal itu kepada kru yang lain, tapi tak berselang lama terdengar alarm pembobolan. Mereka langsung memeriksa dan ternyata itu adalah kapsul milik Bronsky yang hancur setelah aliennya keluar. Sadar jika ini adalah ancaman, mereka mulai siap-siap berjaga menggunakan senjata listrik. Kru bernama Chibuso tengah meneliti alien pengisap darah sambil terus diperhatikan oleh alien mata. Suatu ketika saat Chibuso makan, dia tidak menyadari jika satu alien pengisap darah berhasil keluar. Alien mata berusaha memberitahukan hal itu kepada Chibuso, tapi dia tidak menyadarinya. Justru, Chibuso malah menyimpan alien mata karena dirasa mengganggu. Kesempatan itu alien pengisap darah gunakan buat menyimpan anaknya di minuman milik Chibuso. Chibuso kemudian dikejutkan dengan kehadiran si dokter pria, dan karena hal itu dia langsung menyadari jika satu alien pengisap darah berhasil keluar, tapi dia tidak menyadari jika minumannya telah dinodai. Mereka kemudian meninggalkan ruangan, tapi yang mereka tidak sadari, tempat milik si alien mata tidak terkunci. Hal itu terjadi karena Chibuso tadi tidak fokus akibat kehadiran si dokter pria. Mereka kemudian kumpul di ruangan makan, dan di sini Morrow mode serius, menyampaikan jika ada penyebut di antara mereka. Maka dari itu nanti Morrow akan menginterogasi mereka satu persatu. Di saat-saat itu juga si anak muda yang bertugas di bagian mesin tidak sengaja minum air milik Chibuso karena kepedesan. Padahal air itu sudah dinodai oleh alien pengisap darah. Check the work logs. Morrow mulai menginterogasi si dokter pria. Meskipun dia terlihat mencurigakan, tapi masih tidak terbukti jika dia pelakunya. Saat sedang memperbaiki mesin, anak muda yang tadi telah meminum air milik Chibuso mulai merasa mual. Tak lama dia kemudian muntah darah. Setelahnya langsung tumbang, dan bosnya tentu terkejut melihat itu.
The Riga Geiger counter too. Chibuzo baru sadar jika alien mata telah kabur. Dia cepat-cepat mengunci ruangan agar mencegah alien mata berkeliaran. Di waktu bersamaan, mereka dipanggil karena ada masalah. Can be forged. Morrow mulai menginterogasi Teng. Meski Teng gerak-geriknya mencurigakan, tapi bukan dia pelakunya. Hasil dari interogasi itu, Morrow menyadari jika ada seseorang yang diam-diam bangun dari kapsul krionika. Kemungkinan besar dia pelakunya. Untuk memastikan, dia pergi mengecek video kru satu persatu. Ya, dia menemukannya. Penyabut tersebut bernama Petrovic. Ternyata alasan dia mengkhianati rekannya itu karena Boy Cavalier. Boy Cavalier menjanjikan dia akan dihibrida asalkan Petrovic membawakan dia alien-alien tersebut. Saat itu juga Morrow pergi mencari Petrovic di kapsulnya. Tapi setelah tiba, dia tidak menemukannya. Petrovic sudah keluar dan sedang bersembunyi. Di waktu bersamaan, alarm peringatan kembali berbunyi dan Morrow pergi memeriksa. Ternyata itu adalah masalah anak muda si ahli mesin yang tadi. Dia tiba-tiba kehabisan darah, entah bagaimana caranya. Dokter memutuskan untuk membedah, dan ternyata alasan mengapa darahnya habis itu disebabkan alien pengisap darah yang mengisap darahnya dari dalam. Si dokter berusaha mencabut satu alien. Setelah dicabut, si alien mengeluarkan gas beracun, sehingga membuat mereka bertiga langsung modar di tempat. Di tempat Teng, dia yang masih duduk di kursi interogasi dikejutkan dengan alien xenomorph yang berada di atasnya. Alien itu langsung menyerang dia. Morrow dengan satu kru lagi yang masih muda juga pergi dan mereka bertemu dengan Petrovic. Petrovic menyerang mereka dan dia berhasil membunuh si anak muda, meskipun pada akhirnya dia juga dibunuh oleh Morrow. Xavier yang masih stay di posisi dikejutkan dengan keberadaan alien xenomorph. Dia berusaha tetap tenang dan si alien juga meski sudah sangat dekat, dia tidak langsung menyerang. Sampai mana setelah dijatuhkan dan sedikit berjarak, Xavier memutuskan buat lari. Xavier lari dan bersembunyi di ruangan yang ada si ahli mesin. Tapi ternyata dia sudah dikendalikan oleh alien mata. Tepat setelah alien xenomorph pergi karena dia tidak berhasil membuka pintu, Morrow muncul. Morrow masuk dan menemukan Xavier yang sudah diserang. Morrow menembak si alien mata saat si alien xenomorph sudah kembali. Dia kemudian kabur dan disusul oleh Xavier. Sedangkan kedua alien itu saling adu mekanik. Morrow masuk di ruangan komunikasi dan di sini sudah kita lihat di episode pertama. Morrow tidak membiarkan Xavier masuk sehingga Xavier modar dibunuh alien sedangkan dirinya masuk di tempat perlindungan sehingga pada akhirnya hanya Morrow saja yang selamat sampai di bumi beserta alien-aliennya juga. Dan episode 5 berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.